Assalamualaikum teman-teman, kembali bersama Master Simple. Pada kesempatan kali ini, Master akan membahas tentang soal tes wawasan kebangsaan dengan subtes pilar negara. Nah teman-teman, subtes pilar negara merupakan kisi-kisi terbaru yang ditetapkan dalam Permen PAN RB nomor 23 tahun 2019. Nah, sebenarnya ini adalah gabungan dari beberapa materi di kisi-kisi sebelumnya. Tujuan adanya kisi-kisi pilar negara adalah agar ASN nanti mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengalaman nilai-nilai pada pilar negara tersebut. Teman-teman, 4 pilar kehidupan dalam berbangsa dan bernegara itu merupakan kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat, termasuk oleh calon ASN nanti. Nah, konsep 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara itu pertama kali dicetuskan oleh Taufik Kemas yang beliau menjabat sebagai Ketua MPR RI waktu itu. Ada 4 pilar dalam kita bernegara dan berbangsa. Yang pertama adalah Pancasila, kemudian Undang-Undang 1945, kemudian NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ada 4 pilar berbangsa dan bernegara. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat. Nanti soal-soal yang keluar akan berkutat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk materi pilar negara. Baik, kita langsung ke soal yang pertama. Pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia terdiri atas berikut, kecuali A. Pancasila, B. UUD 1945, C. Bendera Merah Putih, D. Negara Kesatuan Republik Indonesia, E. Bhinneka Tunggal Ika. Jawabannya adalah C. Pencetus 4 pilar kebangsaan adalah Taufik Kemas, Ketua MPR RI. Nah, berikut adalah 4 pilar kebangsaan tersebut, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka karena di pertanyaan kecuali, jawabannya adalah C. Bendera Merah Putih. Kita lanjut soal kedua. Rumusan Pancasila asli dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada A. Alinea pertama Preambul UUD 1945, B. Alinea kedua Preambul UUD 1945, C. Alinea ketiga Preambul UUD 1945, D. Alinea keempat Preambul UUD 1945, dan E. Semua jawaban salah. Jawabannya adalah D, teman-teman. Nah, rumusan Pancasila asli dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat Preambul UUD 1945. Preambul di sini artinya adalah pembukaan, teman-teman. Nah, di alinea keempat terkandung rumusan Pancasila asli. Kita lanjut ke soal ketiga. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini merupakan isi dari pasal 1 UUD RI 1945 ayat ke. Jawabannya adalah C. Nah, isi dari pasal 1 dalam Undang-Undang 1945 adalah 3 ayat. Ayat yang pertama menyatakan Indonesia adalah negara kesatuan. Jadi ayat 1 membahas tentang bentuk dari Indonesia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ayat kedua bercerita tentang kedaulatan di tangan rakyat, dan ayat ketiga bercerita tentang Indonesia adalah negara hukum. Jadi jawaban soal ini adalah C, teman-teman. Kita lanjut soal keempat. Baru-baru ini terjadi penangkapan tangan terhadap beberapa oknum kepala daerah di berbagai provinsi dan kabupaten yang mengejutkan publik. Beberapa kepala daerah yang dibawa ke gedung KPK dengan menggunakan rompi oranye khas KPK malah melempar senyum dan melambaikan tangan kepada petugas KPK dan wartawan yang meliputnya seolah mereka tak bersalah. Hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan tatanan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, khususnya Pancasila, yaitu sila ke. Jawaban soal ini adalah B, teman-teman.
Sikap tidak merasa bersalah dan tebal muka menunjukkan kurangnya nilai adab dan susila yang dimiliki oleh koruptor seperti kasus di atas. Hal ini melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal kelima, salah satu kebijakan otonomi daerah yang memberikan keistimewaan terhadap daerah tertentu merupakan implementasi nilai Pancasila yang merujuk pada sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Jawaban soal ini adalah C, teman-teman. Persatuan Indonesia adalah nilai yang diutamakan dalam memberikan keistimewaan terhadap kebijakan daerah melalui otonomi daerah, seperti yang dimiliki oleh DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta dan NAD atau Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini merupakan perwujudan nilai persatuan demi menjaga keutuhan NKRI melalui otonomi daerah. Nah, ini diilhami oleh sila ke-3 dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Soal ke-6. Berdasarkan UUD 1945, terdapat suatu lembaga negara yang berwenang dalam memberikan gerasi, amnesti, dan rehabilitasi. Apakah A. DPR, B. Presiden, C. Komisi Yudisial, D. Mahkamah Agung, atau E. Mahkamah Konstitusi? Ya, jawaban soal ini adalah B. Presiden. Pemberian amnesti, rehabilitasi, abolisi, dan gerasi merupakan kewenangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung atau Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Soal ke-7. Berikut ini yang bukan hak dari DPR adalah A. Hak angket, B. Hak interpelasi, C. Hak menyatakan pendapat, D. Hak legislatif, atau E. Hak amandemen. Jawaban soal ini adalah D. Hak legislatif. Hak legislatif bukan salah satu hak yang dimiliki oleh DPR, melainkan tugas dan kewenangan yang melekat pada diri DPR itu sendiri. Soal ke-8. Radikalisme merupakan salah satu ancaman serius terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Ancaman radikalisme ini bisa diminimalisir, salah satunya dalam bidang pendidikan, yaitu dengan cara A. Penambahan jam pelajaran pendidikan Pancasila, B. Pendidikan Pancasila dijadikan tanggung jawab guru dan siswa, C. Pendidikan Pancasila sebagai sarana untuk membentuk wawasan bangsa dan karakter, D. Perlunya perubahan gaya pembelajaran pendidikan Pancasila, atau E. Pendidikan Pancasila dijadikan dasar dan sumber pembelajaran. Jawabannya adalah C, teman-teman. Tujuan pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral atau karakter yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku sesuai dengan isi dari Pancasila itu sendiri, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Soal nomor 9. Bagian Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak boleh diamandemen adalah A. Pembukaan, B. Batang tubuh, C. Penjelas, D. Penutup, atau E. Pasal-pasal. Jawaban soal ini adalah A, teman-teman. Pembukaan. Pembukaan Undang-Undang 1945 tidak dapat diubah. Hal ini disebabkan dalam pembukaan UUD 1945 mencantumkan dasar negara, yaitu sila-sila pada Pancasila. Namun, batang tubuh UUD 1945 dapat diamandemen sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi negara Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 10. Implementasi dalam kehidupan nyata penerapan Pancasila sebagai dasar negara tercermin dalam kegiatan sebagai berikut. A. Memberikan bantuan sosial kepada kaum duafa. B. Mengerjakan tugas kantor sesuai dengan perintah atasan. C. Memasang sabuk pengaman saat mengendarai mobil sesuai dengan tata tertib lalu lintas. D. Pulang setelah jam kantor dan memberi salam kepada atasan dan rekan kerja. E. Mengikuti upacara kebangkitan Pancasila dengan hikmat berlandaskan jiwa nasionalisme. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah implementasi Pancasila sebagai dasar negara.
Jawaban soal ini adalah C, teman-teman. Pembahasannya adalah implikasi Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, segala peraturan perundang-undangan secara material harus berdasar pada sumber pada Pancasila. Hal yang tercermin dalam melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara adalah memilah dan memasang sabuk pengaman sesuai dengan tata tertib lalu lintas. Soal ke-11, salah satu unsur konstitutif negara adalah adanya pemerintah yang berdaulat. Sistem kedaulatan yang dianut Indonesia adalah, jawaban soal ini adalah C, teman-teman. Hal ini berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 2 tentang kedaulatan di tangan rakyat. Kita lanjut ke soal ke-12. Dalam pembukaan UUD 1945, alinea yang menyatakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia tertuang pada alinea ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Jawabannya adalah alinea ke-4. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia tertuang pada alinea ke-4 yang berisi tentang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita lanjut ke soal ke-13. Hubungan antara Pancasila dan NKRI adalah A. Pancasila merupakan pelopor terbentuknya NKRI. B. Pancasila dan NKRI memiliki kedudukan yang sama. C. NKRI merupakan sumber kekuatan nasional. D. Pancasila sebagai pandangan dalam menjaga NKRI, atau E. NKRI merupakan kekuatan nasional. Jawabannya adalah D. Pancasila adalah ideologi yang menjadi dasar negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kelima sila Pancasila adalah wawasan dan pandangan hidup bangsa dalam menjaga NKRI. Kita lanjut ke nomor 14. Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dinyatakan berlaku pada tanggal A. 17 Agustus 1945, B. 18 Agustus 1945, C. 19 Agustus 1945, D. 20 Agustus 1945, atau E. 18 Oktober 1945. Jawabannya adalah B, teman-teman. Undang-Undang 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Kita lanjut ke soal ke-15. Warga negara Indonesia yang kurang mampu mendapatkan perlindungan kesehatan dari negara berupa program Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Hal ini sesuai dengan penerapan Pancasila, terutama sila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Jawaban soal ini adalah E5. Jaminan kesehatan terhadap rakyat miskin merupakan kepedulian negara dalam memenuhi keadilan sosial di masyarakat dalam bidang kesehatan. Hal ini sesuai dengan sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal ke-16. Esensi pilar kebangsaan dalam memahami keberagaman sesuai amanat UUD 1945 pasal 18B ayat ke-2 adalah A. Menghormati keberadaan suku budaya sebagai satu kesatuan. B. Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. C. Keberadaan masyarakat adat harus diatur dan diperhatikan dalam sistem pemerintahan. D. Kebijakan untuk melestarikan budaya menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Atau E. Keberadaan adat istiadat di wilayah NKRI harus dilindungi oleh negara. Jawaban soal ini adalah B. Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan pasal 18B ayat kedua, menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kita lanjutkan ke nomor 17. Alasan dikeluarkannya deklarasi Juanda adalah A. Mempertahankan NKRI. B. Menciptakan kawasan damai dalam gagasan wawasan Nusantara.
C. Melindungi kekayaan negara Indonesia. D. Memberikan kenyamanan pemerintah untuk menindak pelanggaran laut. Atau E. Melindungi wilayah kepulauan Republik Indonesia. Jawaban soal ini adalah C. Melindungi kekayaan negara Indonesia. Segala sumber kekayaan terdapat di dalam landas kontinen Indonesia, yang itu merupakan milik eksklusif negara Indonesia. Maka untuk menghindari eksploitasi kekayaan alam Indonesia, pemerintah segera mengeluarkan deklarasi Juanda. Kita lanjut ke nomor 18. Di dalam kehidupan bermasyarakat, diharapkan untuk saling menghormati hak dan kewajiban setiap individu. Bimo adalah seorang pengusaha yang memiliki sebuah pabrik yang mengelola bahan mentah menjadi bahan baku. Pabrik tersebut banyak mempekerjakan masyarakat sekitar yang awalnya tidak memiliki pekerjaan yang layak, sehingga meningkatkan perekonomian warga sekitar pabrik. Namun ternyata limbah yang dihasilkan pabrik tersebut mengalir ke perkampungan penduduk, sehingga juga berdampak merugikan warga sekitar. Hal tersebut merupakan kesalahan dalam pengamalan Pancasila, yaitu sila ke A1, B2, C3, D4 atau E5. Jawaban soal ini adalah E5. Namun ternyata limbah yang dihasilkan tersebut mengalir ke perkampungan penduduk, sehingga juga berdampak merugikan warga sekitar. Nah, hal ini bertentangan dengan sila ke-5 butir ke-8, yaitu tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Kita lanjut ke soal ke-19. Hubungan kausal organis antara Pancasila, pembukaan UUD 1945 yang tidak dapat dipisahkan adalah A. Kedudukan Pancasila lebih tinggi. B. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi. C. Tiap unsur tersebut harus saling mengisi. D. Nilai Pancasila harus ada dalam tiap pasal. Atau E. Tiap pasal saling menjelaskan. Jawaban soal ini adalah C. Tiap unsur tersebut harus saling mengisi. Hubungan kausal organis antara Pancasila dan pembukaan UUD 1945 meliputi 1. Tiap unsur tersebut harus saling mengisi. 2. Ditetapkannya dasar negara Pancasila. 3. Negara Indonesia adalah berbentuk republik. 4. Kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Dan kelima, pembukaan UUD 1945 lebih tinggi dibanding dengan batang tubuh dari UUD 1945 tersebut. Maka hubungan Pancasila dengan UUD 1945 adalah tiap unsur tersebut harus saling mengisi. Kita lanjut ke soal ke-20. BPUPKI mengadakan sidang pertama kali pada tanggal 29 Mei 1945. Masalah pokok yang dibahas dalam sidang tersebut adalah A. Dasar negara. B. Teks proklamasi. C. Konstitusi negara. D. Persiapan kemerdekaan. Atau E. Warna bendera. Jawaban soal ini adalah A, teman-teman. Dasar negara. Pada sidang pertama, tanggal 29 Mei 1945, pokok yang dibahas adalah tentang dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengemukakan pendapat tentang dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Supomo. Demikian pembahasan tes wawasan kebangsaan dengan subtes pilar negara. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom di bawah. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan like channel Master Simple agar bisa mengikuti update video-video dari Master Simple. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum. Bye.